Tersangka kasus penganiayaan berat dan penyekapan terhadap kekasihnya Yovita diketahui pernah beristri. Kini pengakuan mantan istri Taufik Hidayat, Susi, muncul di tengah kasus yang viral. Susi mengaku mengenal Taufik pada 2015, tidak lama setelah lulus SMA. Saat itu ia diajak tinggal bersama di sebuah kos di kawasan Ujung Berung, Kota Bandung. Menurut Susi, selama berpacaran, Taufik memiliki sifat temperamental dan mudah marah. Ia mengaku sering mendapat tekanan ketika menolak keinginan Taufik untuk berhubungan layaknya suami istri. Dalam kondisi marah, Taufik disebut kerap melampiaskan emosinya dengan membanting barang-barang di sekitar. Setelah 4 bulan berpacaran, keduanya menikah dan Susi sempat hamil. Namun rumah tangga mereka hanya bertahan sekitar 2 pekan. Susi menilai Taufik sering membesar-besarkan persoalan kecil dan memiliki sifat pencemburu. Saat terjadi pertengkaran, Taufik juga disebut kerap meminta kembali mas kawin serta cincin tunangan yang sebelumnya diberikan. Merasa tak sanggup menghadapi perilaku tersebut, Susi akhirnya memutuskan kembali ke rumah orang tuanya dan mengakhiri hubungan dengan Taufik. Teteh mantan istrinya. Orang mana? Desa Ciherang, sebelahan tetanggaan. Tetanggaan. Pacaran lama sama Taufik Hidayat dulu? Enggak lama, cuma 4 bulan. 4 bulan pacaran. Terus kemudian nikah tahun berapa? 2015. Sudah lama Iya, teh? udah lama. 2015. Dan punya anak kan? Berumah tangganya berapa lama? Enggak lama, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Langsung ditinggalin. Langsung ditinggalin. Nah, gini, 4 bulan kan pacaran. Selama pacaran pernah dia melakukan kekerasan pada teteh? Enggak. Enggak. Galak? Enggak. Itu aja. Iya. Karena hamil teteh. Nah, setelah waktu nikah selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Jadi kalau misalkan marah, Mm-mm. sini mas kawin gitu. Sering gitu. Mm-mm. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua. Oh. Iya. Waktu nikah sama teteh dikasih mas kawin apa? Mas Emas berapa gram? 10. 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Iya. Kemudian Diambil. dibawa. Jadi ketika sama teteh berpisah bertengkar dulu. Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya cemburuan banget pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu suka marah-marah gitu pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani Iya, sebagai ngebanting laki-laki, helm sama sepatu. bukan romantis, tapi ngamuk, Iya. minta dilayani. Namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya? Enggak ini gitu ya pak ya, tidur pusing kan gitu. Dia pengen gitu, suka banting helm sama sepatu tapi enggak, kasar mah enggak. Cuman gitu doang sih. Oh, tapi akhirnya teteh ngelayanin. Iya ngelayanin, terus pas kejadian hamil bilang sama dia mohon gitu, pulangin aku ke rumah gitu. Untungnya dia ya pulangin ke rumah gitu. Oh, teteh sempat dibawa? Iya sempet di kosan gitu di seminggu. Teteh umur berapa itu? Keluar sekolah apa? SMA? Iya. SMA, pacaran sama dia? Iya pacaran. 4 bulan. Nah, waktu pacaran itu, ketika pacaran itu teteh pernah dibawa Dibawa ya ke kosannya. ke kosannya di mana itu? Ujung Berung. Ya? Iya. Di Bandung. Ujung Berung. Di Ujung Berung. Dia sudah ngos di situ. Teteh dibawa ke situ. Bareng lah sama dia. Iya. Ya kan? Bareng sama dia. Orang tua teteh waktu itu Orang tua aku ya percaya gitu pak, soalnya dia omongannya baik. iya ngiyakinin gitu. Oh, dia datang ke orang tua. Iya. Berarti kan datang ke orang tua diizinin teteh dibawa. Iya. Nginep di tempat dia diizinin. Jadi alasannya tuh karena ada apa ya, kayak wisata gitu di tempat kerjanya. Bukan, ini mah waktu pacaran. Waktu pacaran sering dibawa ke tempat kosnya. Iya. Sering dibawa ke tempat kosnya dan teteh ikut di tempat kosnya. Kemudian waktu itu dia kerja Kerja di Ujung Berung. kerja apa? Ya kayak di kolektor. Kolektor. Oh, debt collector. Oh, dia kerjanya debt collector. Iya. Ya, debt collector. Kemudian teteh dibawa ke tempat dia. Kemudian orang tua teteh mengizinkan dia dibawa. Iya.
mengizinkan ya. Nah, itu belum nikah ya? Belum nikah. Nah, ketika dengan Teteh sebagai waktu itu sebagai pacar, dia selalu ingin dilayani. Ketika ingin dilayani, dia marah-marah. Iya, marah-marah. Apapun dibanting. Iya. Nah, itu yang penting Teteh nggak mau dilayanin. Iya. Teteh harus selalu melayanin keinginan Iya. dia, terutama keinginan meniduri, ya kan? Nah, kemudian tapi Teteh belum pernah menolak. Sempat kan menolak itu karena yang ngebanting helm sama sepatu itu. Tapi akhirnya melayani juga karena takut. Karena takut. Tapi tidak sempat menyiksa badan. Iya. Tidak sempat ya. Cuman banting-banting aja. Nah, terus kemudian cemburuan. Cemburuan banget. Taunya cemburuannya gimana? Pas udah nikah kan ke pasar nih sama mama, bilangnya sana mau kemana, mau apel gitu Pak. Jadi ya kayak apa ya, nggak usah keluar gitu. Ya artinya cemburuan. Jadi protektif. Iya, Perempuan gitu. tidak boleh kemana-mana. Dia yang keluar, istri tetap di rumah. Nah, berarti kan anak Teteh udah gede sekarang. Umur 10 tahun. Suka nengok nggak ke Teteh? Enggak ada. Nengok anak? Enggak, emang sih ada sekali ya Pak ya. Kan berarti 10 tahun nih. Dari kelahiran sampai umur 10 tahun. Anak Teteh berapa kali ditengok? 2 kali ya setahu saya. Dalam waktu 10 tahun. Teteh udah nikah lagi sekarang? Oh, udah. Udah. Suaminya nggak apa-apa Teteh menceritakan ini? Cuman udah pisah. Udah pisah lagi. Udah pisah lagi. Nah, kemudian punya anak lagi dari suami ini? Enggak. Cuman ini aja. Jadi selama anak Teteh udah usia 10 tahun, suaminya belum pernah bapaknya itu Taufik Hidayat belum pernah nengok. Cuman 2 kali. 2 kali. Membiayai tidak? Enggak ada sih. Nah, sekarang Teteh membiayai anak Teteh dari mana? Kerja Di pabrik. Oh, di pabrik. Ya aman lah ya. Sudah bisa menghubungi. Kakeknya suka nengok. Bapak ya incu. Kunaon tara dilongok pada tetangga desa. Nah, kita yang sudah gaduh putra gitu. Waktu Taufik Hidayat nikah sama Teh Susi, Bapak menghadiri. Menghadiri. Terus kemudian waktu Teh Susi lahiran, berarti kan sudah ditinggalin oleh Taufik Hidayatnya. Waktu lahiran kan sudah ditinggalin kan? Bapak nengok nggak ke anak Bapak, ke cucu Bapak? Itu pada terang lahir. Lahir lagi itu terang. Enggak, kan itu anak Bapak, Pak. Kan apalagi nikah lah kalau ini kan. Bapak nggak pernah nengok. Nah, Kan ada cucu ini 10 tahun umurnya, Pak. Nggak pernah ya? nah, Sampai sekarang. Sampai umur cucunya 10 tahun Bapak belum pernah bertemu. belum. Alah. Incu eta. Nah, kemudian sekarang Teteh dapatlah berita ini kan? Berita ini. Teteh apa perasaan Teteh ketika tahu masalah ini? Ya gimana Pak, takutnya jadi pikiran anak gitu, mentalnya takut gitu Pak. Oh. Anak Teteh yang 10 tahun ini tahu. Ya tahu, cuman nggak banyak ngomong. Bukan tahu bahwa bapaknya itu Taufik Hidayat. Iya. Pas Dan ada- tahu lagi bermasalah. Iya. Anak Teteh tahu dari media sosial. Oh, karena anak sekarang udah ngakses ya. Sekarang gimana sih anak-anak Teteh itu? Ada di rumah. Yang ngurus siapa? Saya sama mama. Sama mama. Tapi kan nggak murung kan? Nggak nanyain kan? Enggak. Ya udah biarin aja kan nggak ngurus. Yang akan menjadi problem itu manakala anak Teteh itu dekat. Kalau jauh, apalagi tidak pernah ngelongok, bisa jadi emosinya juga sudah nggak ada. Bisa jadi puas, bisa jadi begitu. Ini psikologi, ya kan? Psikologi. Tetapi Teteh jauh lebih beruntung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.